Di Afghanistan, sebuah pesawat tak berawak terbang di atas sebuah desa kecil dan menarik perhatian penduduk setempat, yang segera bersiap-siap untuk melakukan serangan. Tak lama kemudian, sekelompok tentara Amerika tiba dan menemukan kota itu kosong karena semua orang bersembunyi di dalam. Tim terus bergerak dan ketika mereka menemukan seorang pria yang mencurigakan dengan sebuah bom, mereka segera mengepungnya, mengancam akan menembaknya jika dia tidak menjatuhkan senjatanya. Awalnya pria itu mencoba mengabaikan ancaman tersebut, tetapi ketika dia melihat para tentara bersungguh-sungguh, dia mengeluarkan pistol yang memaksa para tentara untuk langsung membunuhnya dengan beberapa tembakan. Kemudian Jack memberitahu Kolonel Mason tentang pria yang tewas dan bom tersebut, meminta izin untuk melucutinya. Mason menolak, tetapi Jack mengabaikannya dan tetap mengerjakannya, dan berhasil melucuti bom tersebut. Namun naasnya, bom rahasia kedua meledak dan menewaskan sebagian besar tentara. Tak lama kemudian, orang-orang keluar dari gedung, dan mengepung tentara Amerika sambil melepaskan tembakan. Baku tembak yang ganas dimulai. Tentara Amerika bergelimpangan di mana-mana, dan hanya Jack dan Mason yang masih hidup. Jack berlari untuk bergabung dengan kolonelnya dan hampir ditembak oleh musuh, tetapi Mason menyelamatkan nyawanya tepat sebelum sebuah helikopter muncul. 5 tahun kemudian, Jack mencoba yang terbaik untuk menghadapi kehidupan baru, sebagai warga sipil sambil meminum obat untuk mengurangi depresinya. Pekerjaan barunya adalah montir di sebuah bengkel milik pamannya yang bernama Ariel, di mana dia harus bekerja ekstra keras untuk menangani beberapa klien yang cerewet. Setelah bekerja, Jack pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia selalu memastikan suasana hati yang bahagia untuk putranya, tetapi secara pribadi, keadaan menjadi tegang ketika istrinya menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak tagihan yang belum dibayar. Namun Jack berjanji untuk mengurusnya seperti yang selalu dia lakukan. Ketika Jack menidurkan putranya, dia berbagi foto dan cerita tentang skuad lamanya, dan fakta bahwa Mason ada di rumah sakit saat bayinya lahir. Jack menyesal karena sudah lama tidak berbicara dengan Mason, dan ketika anak itu bertanya apakah dia pernah membunuh seseorang, Jack mengelak dari pertanyaan itu. Keesokan harinya, Jack pergi bekerja dan menemukan sekelompok gangster, yang mengklaim bahwa Ariel berhutang pada mereka. Ketika Jack mencoba mengusir mereka, pemimpin gangster itu menyuruh anak buahnya untuk memukulinya, tetapi Jack dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan kunci Inggris. Ketua gangster membuatnya berhenti dengan menunjukkan pistolnya. Lalu dia pergi bersama gengnya setelah menjanjikan ronde kedua untuk di masa depan. Setelah itu, Jack bertemu dengan Ariel, yang mengaku bahwa ia juga dulunya adalah bagian dari gangster. Namun ia cukup beruntung untuk meninggalkan kehidupan tersebut, dan membangun sesuatu yang dapat ia sebut sebagai rumah. Ariel berjanji akan selalu melindungi bengkelnya, jadi Jack tidak perlu khawatir jika gangster akan menyerang. Jack masih mengkhawatirkan keluarganya, dan menelepon ke rumah untuk mengecek keadaan mereka. Saat itu, istrinya berkata bahwa dia seharusnya menelepon polisi daripada terlibat. Malam harinya, Jack pulang ke rumah dan melihat gangster di dalam mobilnya, yang menyebutkan tentang pembayaran sebelum pergi. Jack yang panik bergegas masuk ke dalam rumah, dan sangat terpukul saat mengetahui keluarganya telah meninggal. Ia berteriak dan menangis, dan langsung mengalami gangguan mental. Beberapa saat kemudian, polisi tiba dan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, namun Jack membentak dan pergi dengan truknya. Dia berkendara mengelilingi kota untuk mencari gangster yang telah membunuh keluarganya, sementara pikirannya terus berputar-putar pada kenangan keluarganya yang paling membahagiakan. Pada akhirnya, dia menemukan mobil gangster itu di luar sebuah klub malam. Jack bergegas masuk ke dalam dengan pistol di tangan, dan mulai menembak setiap anggota geng tanpa ragu-ragu. Dan ketika dia akan membunuh pria pimpinan geng, pria itu menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud membunuh keluarga Jack, dan mengaku tidak punya pilihan lain. Hal ini tidak mengubah pikiran Jack, dan pria itu pun ditembak mati di tempat. 5 bulan kemudian, Jack menjalani hukuman penjara atas kejahatannya. Gangguan mentalnya pun semakin memburuk, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan membayangkan keluarganya yang dibunuh. Suatu hari, Jack terkejut mendapat kunjungan dari Mason, yang menawarkan bantuan untuk mengeluarkannya dari penjara. Namun Jack menolak, karena dia merasa dia pantas berada di sana, dan mengulangi apa yang dia katakan kepada hakim, "Aku telah membalas dendam dan sekarang tidak memiliki penyesalan.
Kemudian Jack meminta Mason untuk tidak pernah kembali dan menyuruh penjaga untuk membawanya kembali ke selnya. Malam itu, Jack terus mengingat hari-harinya bersama tentara dan bagaimana Mason pensiun setelah menyelamatkan nyawanya. Beberapa waktu kemudian, Jack dikunjungi oleh orang asing bernama Ramsey, yang mengatakan bahwa dia menjalankan sebuah pasukan khusus pribadi. Namun Jack tidak membiarkannya berbicara lebih banyak, dan sekali lagi meminta penjaga untuk membawanya kembali. Malam harinya, Jack bermimpi buruk tentang keluarganya. Namun tiba-tiba, sekelompok pria bertopeng masuk ke dalam selnya dan membiusnya sebelum menculiknya. Ketika Jack terbangun kemudian, dia menemukan dirinya keluar dari penjara dan menemukan bahwa penculiknya adalah Ramsey, yang mengaku bahwa dia telah mengawasi Jack sejak lama dan terkesan dengan kemampuannya. Unit Ramsey, yang disebut Pasukan 8, tidak berada di bawah naungan pemerintah, dan Ramsey berpikir bahwa mereka dapat mengembalikan Jack sesuai dengan takdirnya. Sebagai sentuhan terakhir, Ramsey mengatakan bahwa putra Jack ingin melihatnya sebagai pahlawan, bukan narapidana, sehingga membuat Jack akhirnya setuju untuk bergabung. Kemudian di Washington DC, Ramsey memperkenalkan Jack kepada anggota tim lainnya, Elias, Ajax, Brunner, dan Mueller. Kemudian dia mengajaknya berkeliling ke tempat yang disebutnya Batave, sambil menjelaskan bahwa mereka memiliki 8 agen di Washington dan 8 agen lainnya di seluruh dunia. Perintah mereka datang dari Departemen Luar Negeri dan NSA, yang selalu terkait dengan penanganan ancaman terhadap keamanan nasional. Karena Jack baru saja bergabung, Mueller akan menjadi pengamatnya dan pergi bersama ke semua misi sampai dia menjadi senior. Jack juga akan diberi rekening bank, apartemen di kota, kendaraan, latar belakang, dan nama samaran karena bagi dunia dia sudah mati. Kemudian Ramsey harus pergi, jadi terserah pada tim untuk membuat Jack melalui proses inisiasi. Ajax mulai memprovokasi Jack, mendorongnya dan melayangkan beberapa pukulan. Jack menolak untuk bertarung dan melakukan yang terbaik untuk menghindari semuanya, namun Ajax menjadi sangat agresif hingga membuat Jack tersentak. Dia mendorong Ajax ke lantai dan hampir menusuk matanya dengan pulpen, namun tiba-tiba ingatan akan keluarganya muncul dan membuatnya menjadi tenang. Kemudian Jack pergi, dan Ajax yang frustasi mengatakan bahwa Jack telah menunjukkan rasa takut, dan itu berarti dia tidak pantas bersama mereka. Akan tetapi, Mueller saat itu tidak setuju dengan pendapatnya. Beberapa waktu kemudian, Jack dan Mueller naik pesawat dan mendiskusikan misi pertama Jack. Targetnya adalah seorang pria bernama Castillo, seorang kontraktor pertahanan yang juga bekerja sebagai pedagang senjata. Baru-baru ini, dia mendapatkan beberapa skema berbahaya yang akan dijualnya kepada Rusia, jadi tugas Jack adalah mengambil skema tersebut dan membunuh Castillo dan anak buahnya. Jack menyadari bahwa mereka pada dasarnya adalah sekelompok pembunuh, dan Jack sebenarnya tidak ingin membunuh lagi. Malam harinya, keduanya berhasil mencapai Meksiko, di mana mereka menemukan Castillo akan melakukan pertukaran dengan negosiator Rusia di sebuah gudang. Saat Castillo dan orang Rusia itu berdebat, Jack menyelinap dan diam-diam membunuh seorang penjaga. Keributan itu membuat kedua geng berpikir bahwa mereka saling menjebak, dan hal ini membuat mereka saling bermusuhan, sehingga pertengkaran mereka segera meningkat menjadi baku tembak. Anggota geng mulai sekarat satu persatu, dan bahkan membuat sebuah mobil meledak yang menyebabkan perkelahian akhirnya berhenti. Kemudian Jack pun keluar, membunuh semua orang yang selamat sebelum melihat ke dalam mobil, di mana ada dua wanita yang sangat ketakutan. Jack mengabaikan mereka dan mengambil skemanya sebelum pergi. Kemudian di pangkalan, Ramsey memarahi Jack karena membahayakan integritas misi mereka, dengan membiarkan kedua wanita itu hidup. Jack mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah korban, dan menuduh Ramsey mengabaikan nyawa manusia, sehingga Ramsey mengancam akan mengirimnya kembali ke penjara jika dia tidak menurut. Kemudian Jack diberhentikan sementara, dan Mueller mengatakan kepada Ramsey bahwa Jack telah berbuat baik. Namun Ramsey masih ragu-ragu, sehingga Ajax memotong pembicaraan dan menyiratkan bahwa Ramsey telah melakukan kesalahan. Saat ditinggal sendirian, Ramsey menelepon seseorang bernama Loki. Keesokan harinya di Nevada, tentara bayaran Loki masuk ke sebuah hotel dan membunuh beberapa karyawan sebelum memasuki sebuah kamar, di mana dia menakut-nakuti para wanita sebelum menghadapi korbannya. Pria itu tahu bahwa Ramsey mengirim Loki, dan mencoba menyuapnya dengan sejumlah besar uang, tetapi Loki tetap membunuhnya. Setelah itu, Loki melarikan diri melalui kasino hotel, tetapi para penjaga segera curiga dan mengejarnya.
Loki dengan mudah menghajar setiap penjaga yang mendekat dan mulai berlari, memecahkan barang-barang di jalan dan melumpuhkan penjaga yang terus berdatangan. Akhirnya, dia mengeluarkan pistolnya dan menembakkan beberapa peluru, hanya untuk menimbulkan kepanikan di kerumunan penjudi. Dia juga membunuh seorang penjaga sebelum keluar dan mencuri mobil untuk melarikan diri. Sementara itu, Jack pindah ke rumah barunya dan terkejut saat menemukan sebuah bingkai berisi foto-foto dari masa-masa di Afghanistan. Hal ini mengingatkannya pada percakapannya dengan Mason, di mana Jack menyalahkan dirinya sendiri karena membuatnya terluka dan Mason pun menghiburnya untuk menenangkannya. Kemudian, Jack minum di Pakter dan Mueller bergabung dengannya, jadi Jack mencoba untuk mendapatkan informasi darinya. Mueller tidak tahu apa-apa tentang Ramsey, tetapi dia menjelaskan bahwa dia dulu pernah menjadi tentara, dan meninju seorang perwira komandan yang menegurnya. Beberapa waktu kemudian, Ramsey memberi mereka misi baru. Mereka harus mengambil informasi digital Kubah tentang sebuah kasus sensitif dan membunuh Senator Graham, yang merupakan pengkhianat negara dan telah membayar banyak orang untuk tetap bebas. Keamanan akan sangat ketat, sehingga Ramsey mengingatkan semua orang, terutama Jack, bahwa mereka tidak boleh ragu untuk membunuh. Beberapa jam kemudian, kelompok ini berhasil mencapai acara Graham di California dengan menyamar sebagai penata taman. Mueller menyelinap ke dalam, untuk membunuh semua penjaga yang bisa dia temukan. Pada akhirnya, pihak keamanan mengetahui situasi ini sehingga mereka membawa Graham pergi dengan sebuah van. Sementara Mueller meretas komputer sang senator, Jack mengejar Graham, menembakkan beberapa peluru tanpa hasil. Mobil van itu terlalu cepat baginya, jadi Jack mengambil jalan pintas dengan melompati bukit dan berhasil memblokir jalan. Seorang penjaga mencoba melawannya, namun Jack dengan cepat membunuhnya sebelum mendekati Graham. Saat itu, targetnya memohon untuk hidup sambil mengatakan bahwa dia memiliki keluarga. Hal ini membuat Jack tiba-tiba diliputi kenangan, dan memutuskan untuk membiarkan Graham hidup. Namun tim lainnya muncul, dan Ajax membunuh Graham sebelum mengingatkan Jack untuk tidak ragu. Kemudian di rumah, Jack bergumul dengan rasa bersalahnya dan menangis sambil melihat foto-foto dan minum. Tiba-tiba, dia melihat orang-orang bertopeng berlari di luar jendela, jadi dia bersembunyi sebelum mereka memasuki rumahnya. Orang-orang itu mencarinya di setiap ruangan, tetapi Jack berhasil melarikan diri melalui pintu belakang. Keesokan harinya, Jack menemui Mason dan menceritakan seluruh kisahnya. Mason menyebutkan bahwa dia tahu pasukan 8 yang asli telah dibubarkan pada tahun 90-an. Dan yang aktif sekarang hanyalah kumpulan agen-agen gagal, yang berasal dari militer, CIA, FBI, dan sejenisnya. Mereka bahkan memiliki koneksi penting di Washington, jadi jika Jack melarikan diri dari pasukan 8, dia berada dalam bahaya besar. Mason belum pernah mendengar tentang Ramsey dan berjanji akan meneleponnya. Dia juga setuju untuk membantu Jack dengan memberikan sejumlah uang dan pistol. Setelah itu, Jack kembali ke kampung halamannya dan mendapat telepon dari Ramsey, yang ingin bertemu untuk membicarakan masalah ini, namun Jack menolaknya. Kemudian Ramsey meminta Mueller untuk menghubungi Loki, yang saat ini sedang bersembunyi di Argentina, untuk memberinya misi membunuh Jack. Beberapa waktu kemudian, Jack bertemu dengan sahabat putranya. Dan ketika mereka berbicara tentang tragedi tersebut, anak itu memberitahu bahwa sebelum terjadinya pembunuhan keluarganya, para gangster terlihat bersama orang-orang berjas hitam seperti agen rahasia yang terlihat dalam komik. Sebelum dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, Loki muncul dan melepaskan tembakan, sehingga Jack mendorong anak itu ke sebuah toko sebelum melarikan diri. Kepanikan melanda area tersebut saat Loki membunuh beberapa warga sipil. Dan tak lama kemudian, polisi tiba tapi Loki akhirnya menembak mereka juga. Pengalihan perhatian ini membuat Jack dapat melarikan diri, sehingga Loki mencuri sebuah mobil polisi dan mencarinya sambil menelepon Ramsey untuk memberitahu apa yang terjadi. Di malam hari, Jack bersembunyi di toko Ariel dan mengingat bagaimana Ariel membesarkannya setelah orang tuanya meninggal. Tiba-tiba komputer mulai berbunyi untuk mengumumkan kedatangan musuh, sehingga Jack dan Ariel mengambil beberapa senjata untuk melawan mereka. Jack hampir tertembak oleh Elias, namun Ariel dengan cepat melumpuhkannya. Selanjutnya, Brunner melompat ke arah Jack dan mereka mulai bertarung di atas mobil. Namun tiba-tiba, Ajax menembaki mereka. Brunner berbalik untuk meneriaki kecerobohannya, dan Jack menggunakan kesempatan itu untuk menusuknya dengan obeng. Ketika Ajax melepaskan tembakan lagi,
Jack menggunakan Brunner sebagai perisai dan mengambil pistolnya untuk mulai menembak balik. Akan tetapi, dia segera kehabisan peluru. Ajax masih memiliki beberapa peluru yang tersisa, namun ia sengaja membuangnya karena ia ingin bertarung tangan kosong dengan Jack, untuk membuktikan bahwa ia lebih baik. Keduanya mulai bertukar serangan di seluruh bengkel, dan Ajax mencoba menusuk Jack, namun ia akhirnya tertembak oleh Mueller. Setelah itu Jack memeriksa Ariel, yang untungnya masih baik-baik saja. Ariel memberikan kunci mobilnya kepada Jack, agar ia dapat melarikan diri karena polisi pasti akan datang. Kemudian di dalam mobil, Mueller mengatakan bahwa ia menyelamatkan Jack karena ia juga ingin meninggalkan pasukan 8. Jack tidak merasa bisa mempercayainya, dan menuntut untuk dibawa ke tempat tinggal Ramsey. Keesokan harinya, keduanya tiba di Montana dan mencoba menyelinap melalui hutan untuk menemukan kabin Ramsey. Tetapi ketika Jack berbalik, dia tiba-tiba pingsan. Setelah memimpikan keluarganya lagi, Jack terbangun dalam keadaan terikat di sebuah kursi di sebuah ruangan bersama Ramsey dan Mueller. Ternyata Mueller masih setia pada Ramsey, menipunya untuk memasang jebakan untuk Jack. Ramsey mengatakan bahwa ia memiliki kejutan, dan Jack terkejut melihat Mason yang memasuki ruangan. Ternyata, Mason juga telah bekerja sama dengan Ramsey. Organisasi ini membutuhkan agen dengan kemampuan seperti Jack, jadi Mason memberitahu mereka cara untuk mendapatkannya. Ini berarti, mereka telah membayar gangster untuk membunuh keluarganya. Jack tidak percaya Mason mengkhianatinya, namun Mason hanya mengatakan bahwa Jack telah menyia-nyiakan bakatnya, hanya untuk mobil dan seorang anak kecil. Setelah itu, kelompok tersebut meninggalkan Jack sendirian. Mason membayar Ramsey dan Mueller dengan uang yang telah mereka sepakati. Ramsey mengatakan bahwa mereka harus membunuh Jack karena dia tidak berguna dan Mason setuju, tapi dia mengatakan ingin melihat Jack sebentar. Sementara Mueller menghitung uangnya, Mason menemui Jack dan membebaskannya sebelum mengakui kebenarannya. Ternyata Mason telah disewa untuk menjatuhkan pasukan 8 dari dalam, dan sekarang dia ingin Jack membantunya menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Mason sengaja menyalakan alarm, dan ketika 2 penjaga datang untuk memeriksa, mereka dengan cepat membunuh penjaga itu. Lebih banyak orang terus berdatangan, dan keduanya menembak mereka semua saat mereka berusaha menemukan Ramsey. Baku tembak lainnya dimulai saat peluru menghancurkan sekeliling mereka. Dan ketika Ramsey melihat Jack, dia bersembunyi bersama Mueller dan menawarkan Jack uang dari Mason. Jack menolak dengan sebuah tembakan, lalu Ramsey mencoba meyakinkan Jack bahwa ini semua adalah kesalahan Mason, namun Jack tidak mempercayainya. Sementara mereka berdebat, Mueller menyelinap dan mencoba menembak Jack, tetapi Mason menyuruhnya bergerak dan membiarkan dirinya tertembak. Dan saat Jack membalas menembak, Mueller masih beruntung karena tembakannya meleset. Jack bergegas memeriksa temannya dan Ramsey mencoba mengambil uangnya, tetapi Jack menakut-nakutinya dengan beberapa tembakan. Kemudian, Mason meminta Jack untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mati. Pada saat itu Mueller masuk dan mencoba menembak Jack, tetapi dia kehabisan peluru sehingga mereka mulai bertarung tangan kosong. Setelah bertukar beberapa pukulan, Mueller menusuk bahu Jack, tetapi dia menggunakan kesempatan itu untuk membalikkan tangannya sendiri dan membunuhnya. Setelah itu Jack keluar dan melihat Ramsey melarikan diri dengan mobil, jadi dia mencuri kendaraan dan mengejarnya. Kedua pria itu melepaskan tembakan saat mereka mengemudi seperti orang gila, dan Ramsey menjadi sangat terganggu sehingga dia akhirnya menabrak. Jack berjalan ke arah bangkai mobil, dan ketika Ramsey menghinanya karena ragu-ragu, Jack akhirnya membunuhnya. Pada malam harinya, polisi membawa Jack untuk bertemu dengan Jenderal Savoy, tempat Mason bekerja. Savoy menawarkan Jack pekerjaan dan catatan bersih jika ia mau bergabung dengan timnya. Namun Jack menolak tawaran tersebut, dengan alasan bahwa ia tidak memiliki apapun untuk diperjuangkan. Dan untuk berjaga-jaga jika Jack berubah pikiran, Savoy tetap memberikan kartu namanya. Kemudian Jack pun kembali ke rumahnya. Akan tetapi, dia menemukan Loki yang telah menunggunya, karena dia masih ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan alasan menjaga reputasinya. Pertarungan tangan kosong pun dimulai, dan keduanya menunjukkan kemampuan bertarung mereka yang luar biasa, sambil menggunakan benda atau perabot apapun di dalam ruangan untuk menyerang. Ketika pertarungan berpindah ke dapur, keduanya mengambil pisau dan terus memukul satu sama lain, sampai Loki akhirnya melempar Jack ke lantai. Namun hal ini memungkinkan Jack untuk mengambil pistolnya, dan akhirnya membunuh Loki dengan cepat. Keesokan paginya, Jack mengirimkan pesan suara kepada Ariel.
Ia berterima kasih atas segalanya, dan memberitahu bahwa dia akan pulang ke Palestina. Setelah itu Jack menaiki bus, dan melihat seorang ibu yang sedang menikmati momen manis bersama putranya. Kenangan akan keluarganya kembali membanjiri pikirannya, dan Jack menelepon Savoy untuk menerima tawarannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.